Discord on this computer. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Mari kita bersama-sama mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, saya online dari rumah ini. Ya ada anak-anak, cukup lumayan lah ya. Moga-moga kita bisa selesaikan materi ini juga tidak lama gitu ya. Hari ini saya ingin share screen dulu tentang materi ya. Materinya sudah ada di psikologi di pertemuan ke-11. Bagaimana saya janjikan, ini yang menjadi saya sampaikan secara online. Meskipun grounded ini dia sebenarnya teori dasar di metodologi kualitatif ya. Cuma memang yang kami utamakan adalah metode-metode murah yang kemarin kita sampaikan, bibliometrik, systematic literature review, kemudian yang terakhir adalah apa namanya etnografi yang insya Allah akan kita sampaikan offline di hari Kamis minggu depan. Nah, insya Allah hari ini kita akan ulas ya di pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf gangguannya ini biar lebih kondusif. Nah, ini sudah ada PowerPoint, kemudian ada contoh artikel. Ada satu contoh artikel yang bagus banget tentang grounded theory ya, yang mudah. Kemudian ini ada soal tugas kehadirannya dan presensinya jangan lupa dikerjakan. Nah, sekarang kita start ke grounded theory ya. Dulu biasanya saya tanya-tanya, tapi mungkin saya nggak ada waktu banyak bertanya ya. Nah, apa-apa. Yang penting kita coba sampaikan teori tentang grounded theory sendiri. Ya, ini ada Rangga ini juga lagi takbiran ya, takbiran atau lagi bawa sate dia. Hati-hati, jangan kalau di jalan nggak apa-apa off cam. Saya tidak wajib harus off cam. Ya semoga kita bisa laksanakan kuliah hari ini. Sebentar. Nah, jadi kalau kalian lihat grounded theory, apa namanya, grounded theory ini adalah kalau kalian lihat ground itu artinya adalah apa namanya, tanah ya, tanah, kemudian apa namanya, suatu tanah lapang ya, artinya menggambarkan dan data yang sangat luas. Nah, kemudian itu artinya ground sendiri. Jadi kemudian bagaimana kita menteorikan sesuatu itu adalah dengan mengambil data yang luas dari banyak data tersebut. Kemudian apa namanya, tujuannya adalah membuat teori atau generate teori yang menjelaskan bagaimana sosial work, apa namanya, dunia sosial itu bekerja. Jadi ada beberapa teori yang sebenarnya belum ada sebelumnya. Jadi masih banyak, terutama teori itu terkadang terlambat dibandingkan dengan fenomena sosial. Di antaranya misalnya, sebentar ya, mohon maaf. Ya, apa namanya nih? Oh iya ya. Ya, ini udah ponakan 5 orang ya. Mungkin kayak teman-teman juga lagi di sama keluarganya nggak apa. Mungkin saya harus agak lebih kondusif ya. Oke,
Tadi apa namanya grounded tadi ya. Jadi apa namanya? Jadi bagaimana ada banyak teori yang apa namanya belum terjawab. Artinya kita itu belum ada teori sebelumnya. Itu banyak sekali. Jadi ini contoh orang sama dengan brainstorming itu mirip juga. Kita berdiskusi, kita mencari data, terutama dari orang-orang yang mengalami kejadian tersebut yang ingin kita teliti itu yang menjadi sumber data. Nah, sehingga ini adalah mengembangkan teori, ya, yang that emerge itu yang berkembang, yang ada dari dan itu makanya itu sangat terkoneksi, terhubung dengan realitas dari teori yang akan dijelaskan. Contoh misalnya ya, walaupun saat ini jarang, saya kira harus segera dirisetkan teori tentang viral gitu ya. Banyak orang itu ketika ditanya kenapa ke sana karena viral gitu ya. Cuma teori tentang viral itu belum banyak dikaji. Bahkan peneliti-peneliti kuantitatif pun belum banyak juga berani menganggap itu sebagai sebuah variabel atau pengukuran yang harus bisa juga diukur gitu ya. Padahal itu sangat nyata banget dan kita temukan di sekeliling kita. Kalau orang ke sana kenapa? Karena viral gitu ya. Tapi belum apa namanya apa sih yang dimaksud dengan viral gitu. Viralnya itu gimana sih menurutnya? Apakah jumlah like-nya, jumlah tayangnya atau menyentuhnya gitu ya. Sama dengan apa namanya banyak lagi itu teori-teori yang belum diungkapkan sama sekali. Contoh kalau ada yang viral apa namanya saya pernah lihat ada chatting atau apa wah bentar lagi viral. Kemudian wah bentar lagi diundang apa Dokter Richard Lee itu untuk podcast gitu misalnya. Misalnya diundang podcast itu adalah orang-orang yang viral gitu ya. Itu juga belum ada apa namanya teori podcast gitu ya tentang bagaimana sih podcast memilih bintang tamunya gitu. Dan itu juga mau cari buku-buku yang lain ya agak berat. Itu akhirnya kita harus menggrounding sendiri. Grounding itu artinya ya kita coba tanya-tanya orang-orang yang punya podcast ya. Kenapa kamu mengundang ini gitu ya. Kemarin mulai menarik itu ya. Jadi saja bisnis dan mungkin juga belum ada di riset ekonomi syariah tentang podcast ya. Saya kira apa itu menarik juga kalau diteruskan kira-kira podcast yang tidak menyalahi etika Islam atau menyalahi hukum bisnis Islam itu yang bagaimana itu menarik. Saya kira ada ya beberapa podcast Muslim ya seorang yang ini itu menarik itu di apa namanya kaidahnya atau macam-macamnya. Nah, tapi yang jelas kemarin mereka pasti ya ada iklan dan sebagainya itu sebenarnya tujuan utamanya. Nah, itu contoh. Jadi dan ini sangat bahkan kalau teman-teman semuanya itu apa namanya eh memahami ini tuh sering juga dipakai untuk bahkan penelitian di strata S3 gitu ya. Ketika memang fokus utamanya adalah menggali teori baru gitu ya. Ingin membuat teori baru atau mengungkapkan teori baru. Maka teori grounded teori ini sangat-sangat dimaksimalkan. Nah, ini maka banyak nanti konteksnya tentang definisi, konsep, metodologi, ya, kekurangan dan kelemahannya. Tapi insya Allah saya bisa apa namanya kita ambil hal-hal umum gitu ya. Nah, contoh jadi ini beberapa tujuan teorinya. Yang jelas adalah bagaimana kita mengenerate systematically a teori gitu ya. Jadi yang penting itu kalau penelitian itu sebenarnya adalah data, ya data ataupun sumber dari data yang kita ambil. Jadi bagaimana kita mengungkap teori sesuatu gitu karena mengambil dari grounded itu tadi. Grounded itu ketika kita apa namanya kita mentah data dari lapangan itu kita dapatkan kemudian kita coba mereduksi menguranginya menjadikan sebuah teori. Contoh misalnya perjalanan ya kenapa kamu milih sebuah destinasi untuk wisata dan itu adalah wisata halal misalnya maka dia tanya kepada turis-turis muslim atau muslim turis minimal apa sih yang kamu butuhkan ketika berwisata misalnya terus dia katakan fasilitas ibadah. Nah, itu salah satu teori bahwasanya Muslim itu ketika bepergian dia mempertimbangkan aspek fasilitas ibadah misalnya seperti itu. Ya, jadi itu apa namanya umumnya gitu ya. Jadi itu sangat berguna sebagai proses belajar, action research juga biasanya interaksi, terutama teman-teman ekstrovert sebenarnya ya.
Ekstrovert ini sangat-sangat artinya dia sering keluar rumah, interaksi sama orang-orang, itu adalah basis yang cocok untuk menggunakan teori grounded theory, ya. Jadi stay close ini artinya dia sangat dekat dengan data-data itu, dan datanya kan biasanya berupa data-data kualitatif, ya. Nah, kemudian nanti kita di sini tuh bagian slide atau grounded ini yang menarik adalah bagaimana kita merumuskan cara mengcoding, itu juga penting juga, ya. Jadi ini salah satunya. Jadi bagaimana grounded theory itu adalah pendekatan untuk mengembangkan teori, ya. Yang grounded itu kalau menggrounding kopi sendiri artinya dia kayak mengambil biji dari sekian banyak biji, memilih biji kopi, ya. Jadi terus kemudian dijadikan teori. Jadi ini yang penting adalah diantaranya karakteristik dari grounded theory ini adalah induktif. Nah, teman-teman ini harus hati-hati dan mengingat tentang induktif dan deduktif. Nah, ini sering juga diujikan, ada pertanyaan dari para dosen terkait ini. Ketika menanyakan penelitian ilmu itu induktif atau deduktif. Jadi kalau kalian bahas tentang induktif atau deduktif, kalian jelas bahwasanya kata deduktif sama induktif itu sebagai proses. Ya, kalau induktif, ya, artinya menginduk. Ya, menginduk itu artinya induk itu biasanya satu, yang banyak itu anak-anaknya banyak. Kalau menginduktif berarti data yang banyak kemudian menginduk, ya, berpusat, berfokus sehingga kemudian kita sarikan menjadi satu. Itu biasanya induktif. Dan ini sangat kental atau sangat dekat dengan penelitian-penelitian kualitatif, ya. Dia bersifat induktif, data yang banyak dari sebuah yang kadang-kadang teorinya nggak ada, terus kemudian kita simpulkan teori dari data-data yang kita temukan. Tapi kalau deduktif, dan ini sangat dekat dengan kuantitatif, dia biasanya turunan, ya. Turunan itu artinya deduksi itu pengurangan, artinya ketika sudah ada teori, bagaimana kemudian ini dijelaskan menjadi lebih detail lagi, gitu ya. Jadi lebih banyak, lebih lebih kompleks lagi. Nah, itu biasanya namanya deduktif. Nah, ini kalian harus bisa bedakan ketika ditanya apakah ini deduktif atau induktif. Dan biasanya induktif ini dekat dengan kualitatif, ya. Artinya banyak data harus kita simpulkan. Contoh misalnya pertanyaan siapakah yang paling misalnya di sini anggota kelas yang paling rajin, gitu. Itu kan suatu pertanyaan induktif sebenarnya, yang membutuhkan teori siapa yang paling rajin. Data apa yang dibutuhkan? Data yang dibutuhkan adalah kehadiran dari semua mahasiswa. Kemudian yang kita bisa simpulkan bahwasanya siapa yang paling rajin. Itu contoh, ya. Jadi menginduk. Beda dengan misalnya bagaimana tingkat kehadiran mempengaruhi kelulusan siswa misalnya, atau yang lebih, karena misalnya teorinya siapa yang hadir seharusnya lulus, itu teori, ya. Tapi lagi-lagi data itu macam-macam kondisinya. Oke, ya. Jadi itu kata utama atau yang bisa menjelaskan tentang teori grounded theory, yaitu adalah dia deduktif. Nah, kemudian jadi ini adalah riset sosial yang sangat umum dilakukan, bahkan ini juga sering menjadi bagian dari analisis data, ya, grounded itu. Ya, artinya kita nggak pernah tahu nanti jawaban sebenarnya di balik itu. Makanya kenapa pilih grounded? Karena memang tidak ada teori sebelumnya dan banyak sekali itu, ya, teori-teori yang belum diungkap di dunia ilmu pengetahuan, ya. Jadi seorang peneliti itu dia mereview, ya, melakukan kajian, pengumpulan data, ide-ide yang sering berulang, konsep dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada coding-coding tertentu, ya. Nanti kita mengkategorikan, ya, tanda-tanda tersebut, data-data tersebut, ya. Jadi ini berbeda dengan penelitian biasa atau tradisional, ya. Jadi ada hal yang bedanya karena sebelumnya orang-orang itu selalu mendasarkan teori, tetapi ketika penelitian grounded theory itu adalah
sekarang dia hanya berdasarkan fenomena yang ada. Jadi nggak harus ada teori sebelum. Ada banyak sekali. Nanti saya coba jelaskan ya. Ada banyak hal yang bisa ini kan. Ini beberapa apa namanya. Pertama sekali lagi ada pertanyaan penelitian. Kemudian theoretical sampling itu kemudian ini sebenarnya bukan teori aslinya, tapi pendekatan teori yang sekelilingnya. Gitu. Kemudian kita bisa menginterview ataupun mencari data-data, kemudian kita kategorikan, kita kembangkan menjadi kategori, kemudian kita banding-bandingkan, kita analisis, kemudian jadilah sebuah teori berdasarkan data yang kita miliki. Nah, makanya ini hal yang menarik. Ini sebenarnya umum. Grounded theory ini analisis apa namanya teori yang sangat tua di metode kualitatif dan juga dipakai dalam analisis data hampir semua penelitian kualitatif ya, terutama yang berbasis data primer berupa wawancara dan sebagainya. Maka di sini ada kode ya atau key points of data, ada konsep dan ada kategori, kemudian akhirnya menjadi sebuah teori, gitu ya. Jadi itu yang apa namanya berkembang. Jadi kalimat apa dan lain sebagainya itu dianalisis secara mendalam. Nah, ini salah satu karakteristiknya ya. Jadi ada fit-nya, pemahamannya, generality. Bisa nggak kita menteorikan itu? Kemudian apakah ada juga bisa kontrol itu? Artinya bisa dilaksanakan, diaplikasikan di penelitian-penelitian atau kasus-kasus semisal. Nah, ini ada namanya pembagian nih, open coding, axial coding, selective coding. Ini juga sama dalam hal membagi atau menganalisis data kualitatif. Ya. Jadi kita mengsegmentase. Jadi ketika kalian habis mendapatkan data kualitatif berupa wawancara dan sebagainya, kalian harus mencoba mempetakan ya, mana kalimat pentingnya, mana isi inti dari data tersebut. Kemudian dilakukan axial coding dan kemudian selective coding. Nanti ada hal yang mungkin saya bisa jelaskan yang lebih detail lagi ya. Nah, sebenarnya ini kita nah, beberapa apa namanya kelemahannya dia time consuming ya. Jadi kadang penelitian kualitatif itu problemnya adalah eh, ini karena butuh pendalaman, datanya mendalam itu maka butuh waktu yang cukup panjang ya kadang-kadang nggak berbeda dengan 3 metode kualitatif yang kita jelaskan ya bibliometrik, systematic literature review dan etnografi di mana datanya sudah tersedia. Kalau ini kan datanya masih menggali ya. Sehingga kadang sampai kapan datanya dikumpulkan itu sudah suatu pertanyaan yang besar gitu ya. Kemudian ada researcher induced bias. Nah, ini sering terjadi. Kita biasanya penelitian kualitatif itu memiliki kelemahan di sini dan di antara penggemar peneliti kuantitatif sering mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif itu bias. Padahal sebenarnya asal ada dalil-dalilnya ataupun apa namanya dasar-dasarnya itu tidak bisa dikatakan mudahnya dengan bias. Gitu ya. Bias artinya ya itu bisa salah bisa benar. Nah kemudian apa namanya biasanya presentasi dari temuan di grounded theory ini dia tidak langsung gitu ya berpengaruh atau enggak. Jadi kadang-kadang muter-muter dulu karena memang datanya itu cukup cukup apa namanya abstrak ya, cukup enggak. Ketika kita nyari data itu kita harus pintar-pintar memetakannya gitu ya. Jadi itu contohnya. Ini beberapa buku apa namanya Creswell dan lain sebagainya itu adalah di antara penelitian-penelitian grounded theory. Nah, sebelum ini saya pengen jelaskan contoh dari apa namanya contoh ya beberapa interpretatif bagaimana kita mengkodekan dari sebuah data kualitatif. Ya. Nah, ada data yang lebih mudah, saya langsung aja sehingga tidak lama ya. Kemudian, nah ini ada coding ya. Open coding ini contoh. Nah, contoh nih ya, saya ingin jelaskan di sini. Ini contoh ketika kita mencari apa namanya open codes dan ini dari sebuah contoh open code. Open code itu
kita ngambil beberapa poin penting dari sebuah narasi wawancara gitu. Jadi sebenarnya itu penilaian kualitatif bisa banyak data juga sebenarnya. Ya, satu pertanyaan itu satu wawancara dari transkrip dari wawancara responden itu bisa dibedah dari banyak hal. Contoh misalnya di sini ya ini open code. Jadi makanya lebih baik sih sebenarnya kualitatif itu tetap punya pertanyaan spesifik ya. Pertanyaan spesifik aja pasti sudah dapat banyak. Jadi nggak harus pertanyaan banyak. Pertanyaan harus 2, 3, enggak. Satu saja sudah cukup sebenarnya. Itu akan data banyak. Ya, contoh misalnya ini ada salah satu kalimat wawancara ya. Contoh dia menjelaskan tentang bagaimana anaknya sekolah di salah satu lembaga pendidikan lah misalnya. Ini dia bilang my son Barry went through a really tough time about. Ya. Jadi di sini dari kata ini saja kita sudah bisa jelaskan bahwasanya tough time. Kata-kata tough time itu artinya waktu-waktu yang berat. Ya, terutama ya ini ya kita bisa ini makanya disarikan dari satu kalimat ini yang mulai dari akhir kelas 5 hingga kelas 6 gitu ya. Jadi dianggap kalau ini di luar negeri kelas pertengahan ya, middle school hell di sini. Jadi satu kalimat ini kita bisa simpulkan menjadi intinya adalah kalimat yang pertama mengatakan bahwasanya ini mereka anaknya itu merasa di neraka gitu ya. Belajar di kelas ya. Kemudian saya ini ada 4 poin, ada 5 kalimat ya. Kemudian ada 5 poin penting. Ini nanti disarikan lagi. Contoh lagi angka ketiga. Ya, misalnya dia ngomong tapi kita harus bisa memaknai. Two boys ya, 2 anak laki-laki secara khusus yang ia pilih ya untuk tiru itu tidak baik bagi dia. Ya, bagi dia itu meniru temannya yang buruk. Meniru temannya buruk berarti apa yang ia dapatkan di kelas atau di sekolah berarti bad influence. Bad influence itu artinya contoh yang buruk. Nah ini sering ya terjadi. Nah kalian itu nanti ya kita nggak tahu teman-teman itu ada di mana di tempat pendidikan di lembaga ekonomi dan sebagainya. Ini sebenarnya menarik untuk diteliti. Apakah benar? Jangan-jangan cuma laporan keuangannya aja yang mengatakan wah aset kita meningkat, tapi ternyata banyak hal yang kurang baik terjadi di dalam lembaga keuangan syariah kalian misalnya. Ini contoh. Ya, itu contoh. Jadi ini kalimat yang panjang disingkat sebagai bad influence karena menceritai 2 anak laki-laki ya yang dia pilih khusus dia pengen niru-niru 2 anak laki-laki tersebut. Tapi yang dia tiru itu adalah bukan tiruan yang baik. Itu bad influence. Jadi ini juga teman-teman kalau peneliti kualitatif itu juga akan mendorong kalian lebih kritis dengan kalimat-kalimat yang diucapkan. Ya mirip-mirip lah kalau orang diskusi politik gitu kadang-kadang satu kalimat dimaknai panjang gitu ya. Apa maksud-maksud atau kode-kode tertentu gitu ya. Itu sebenarnya dalam penelitian kualitatif sudah wajar dan biasa. Nah, itu contoh ya. Jadi ada poin-poin penting dari setiap kalimat ya. Artinya apa dan lain sebagainya. Ya, kemudian lebih khusus lagi dikategorikan. Nah, ini kita contoh lagi ya. Misalnya dari tadi ada 5, ada middle school hell ya sama bad influence misalnya. Kemudian dan lain sebagainya. Kita bisa bisa kita jadikan satu grup lagi atau kita coding lagi. Ya. Contoh misalnya misalnya kalau ada temuan lagi yang lain. Kalau kita wawancara, ternyata, anak saya itu dia terbantu banget dengan temannya, gitu ya. Maka kata-kata kuncinya adalah importance of friends. Jadi itulah pentingnya punya teman. Atau dia senang, berarti happy days dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian ada tambahan-tambahan kode. Nah, tetapi kemudian kita lihat kalau di sini ada middle school hell. Kemudian dia ngomong ada yang happy, ada yang pentingnya teman, ada pengaruh buruk. Ntar, di sini kita bisa bagi secara umum ya, secara umum. Walaupun ini masih umum banget. Sekarang peneliti-peneliti kualitatif harus bisa memetakan lebih khusus sebenarnya. Pengennya gitu ya, nggak terlalu umum banget. Tapi itu sudah temuan bagus. Sudah
kalian melakukan suatu tindakan penelitian kualitatif yang sewajarnya. Misalnya middle school hell berarti kayak di neraka sekolahnya ketika masuk ke middle time-nya gitu ya. Kemudian ada pengaruh buruk. Tapi di sisi lain ada data yang baru mengatakan pentingnya teman-teman happy days, hari-hari yang bahagia. Kalau kita lihat patterns-nya di sini kita bisa jadi dua. Di antaranya ada negatif ya, negatif pengalaman negatif, ada perasaan affection. Affection itu rasa perasaan kasih sayang ya, kasih sayang dan juga ada reaksi. Nah, misalnya atau paling enggak minimal middle school hell pengaruh buruk itu masuk ke negative experience. Terus kalau happy, angry itu masuk kepada rasa perasaan gitu ya. Cuma mungkin kalau angry berarti misalnya masuk ke negatif. Kalau yang bagus merasa bahagia, merasa termotivasi itu masuk ke affection. Nah, seperti inilah cara membaca data-data kualitatif ya. Ya, kemudian ini menjadi affection, kemudian kita bisa juga di subkategori lagi. Sebenarnya tuh datanya tadi ada yang ngomong karena temannya, berarti itu berasal dari peers. Peers itu teman sejawat. Oh, ini happy karena dibantu gurunya. Oh, berarti dari guru. Jadi ini berarti rasa pengalaman belajar di kelas itu isinya diantaranya ada pengalaman negatif, tapi ada juga rasa emosional ya, affection, dan juga ada reaksi. Tapi ini pun juga datang dari 3 sudut yang berbeda, dari teachers ada, dari teman-teman ada, bahkan dari keluarga. Nah itu kan. Jadi data itu tidak dibiarkan begitu saja disampaikan, enggak, tapi dianalisis dulu, dibaca dulu. Ya, sehingga sebenarnya satu pertanyaan aja sudah banyak banget itu temuan ya. Jadi lebih teliti ya. Itu contoh-contoh. Nanti paling mudah itu nanti bisa jadi tema-tema yang menjadi temuan-temuan penting ya. Nah, ada yang ingin saya sampaikan di sini adalah langsung ke contoh ya. Apa yang penting kalian kenal dari banyak contoh artikel grounded theory ya. Bentar, kita langsung aja. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih khusus yang adoption payments. Ini grounded theory ya. Saya ceritakan cerita risetnya ini ya. Di antaranya adalah pembayaran bank itu di India mulai berlaku tahun 2015 ketika bank pusat India itu diberikan izin untuk memberikan izin ya 11 aplikasi untuk bisa melakukan pembayaran via bank gitu. Tapi tahun 2020 hanya ada 6 yang beroperasi dari 11 tadi dan tidak terlalu sukses. Bahkan itu dari sisi profitabilitas dan juga pertumbuhan dari pengguna pembayaran via bank tadi. Nah, itu saja udah cukup gitu ya. Itu sebagai pembukaan yang ingin membuat kenapa 2015 sudah mulai ada, tapi kemudian ada 11 aplikasi yang diberikan izin, tapi sudah 5 tahun berjalan baru ada 6. Udah ada pertanyaan apa yang ada di balik itu. Maka artikel ini ingin memahami tentang alasan kenapa pembayaran bank itu kok tidak bisa dilakukan sepenuhnya gitu. Nah, maka kan itu teorinya nggak ada sebenarnya. Teorinya apa ya? Bisa jadi berbeda juga. Apa yang sudah ada yang meneliti orang India kenapa nggak juga teori orang India nggak pakai pembayaran bank? Nggak ada. Teorinya nggak ada. Mungkin teori adopsi teknologi ada mungkin ya. Tapi teori yang melatar belakangi komunitas tertentu, penduduk negara tertentu bisa jadi beda. Sehingga inilah maka pakai grounded theory. Kemudian dengan menginterview dari beberapa segmen customer dan lain sebagainya. Kemudian ketika didapatkan hasilnya adalah karena beberapanya adalah pekerja migran ya. Pekerja migran itu berarti dia pekerja kecil atau pekerja dari luar daerah, luar negaranya, small vendor artinya dia usaha tapi skalanya kecil, kemudian tidak lack of awareness karena dia tidak merasa terpanggil atau sadar, tidak percaya
dan dia merasa tidak mempunyai persepsi mereka tidak membutuhkan ya, perceived need-nya. Nah, itu contoh, nanti kita bahas ini. Gampang kan? Jadi simple saja. Berapa banyak juga misalnya asuransi syariah gitu. Kenapa orang Indonesia nggak memakai asuransi syariah gitu? Kenapa mahasiswa hukum ekonomi syariah masih saja nggak punya bank aku syariah? Itu juga sebenarnya bisa aja di grounded teorikan gitu ya. Kenapa mahasiswa muslim masih berjudi online misalnya gitu ya. Nah, secara teori apakah ada gitu ya? Mungkin belum ada teori bahwasanya inilah yang membuat mahasiswa dan muslim lagi ya di kampus Islam tapi kok judi online. Nggak ada teorinya. Kak, ini bisa terpanggil untuk di grounded teorikan. Kita ingin mencoba menggali data, ya nanti datanya kalau yang bau-bau negatif ini disamarkan namanya. Oh, di si A misalnya ya, ANH misalnya, judi online sudah 5 tahun misalnya, atau 3 tahun selama mahasiswa, tapi nggak disebutkan siapa gitu ya. Kemudian alasannya apa gitu, oh saya ini sudah sering menang gitu, oh saya kebanyakan duit, nah macam-macam lah. Nanti itu bisa diteorikan sehingga itulah yang menyebabkan orang berjudi. Oh, orang berjudi itu, nah masih belum ya, datanya belum ada, tapi bisa jadi nanti ada teori bahwasanya orang judi itu biasanya latar belakangnya orang kaya gitu. Jadi orang miskin yang nyoba-nyoba judi itu sebenarnya teori yang keliru, nah, misalnya ya, ya contoh. Kemudian ini juga apa namanya, salah satu ya, oh ya ini bagian dari artikel sebelumnya tadi. Jadi memakai grounded theory yang membantu mengembangkan detailnya tentang apa yang menjadi apa namanya di balik orang India yang belum kunjung menggunakan pembayaran via bank. Semoga kemudian dilakukan grounded theory. Nah, kemudian jadi kita nggak pakai sampling di sini ya. Enaknya di sini cuma 34 responden ya. 34 responden saja. Ya, kalau mahasiswa UMS berapa? 20-an ribu misalnya. Tapi bisa jadi cukup cuma 20, 30 gitu ya. Yang penting tergantung judi online lokal, judi online lintas negara misalnya segmentasenya. Tapi dia memilah respondennya ini dari 34 itu adalah dia kontraktual migran labor. Jadi pekerja kontrak ya. Kemudian five self employee migrants ini berarti dia pekerja migran yang self employee. Self employee itu artinya ahli. Ya. Jadi kayak jasa panggilan lah, fotografer itu self employee. Ya. Ini agak ada pelajaran ini lagi pembagian wirausaha. Jadi wirausahaan itu kalau pada self employee itu bukan terlalu bisnis, kayak orang dokter itu self employee. Ya. Jadi kalau dia ada job tawaran atau disuruh ngobatin sakit dia datang gitu ya. Nah, itu self employee. Nah, tapi kalau misalnya punya rumah sakit, usaha rumah makan, nah ini small business owner ya. Jadi ada 7 pemilik bisnis kecil, 5 ahli profesional ya, 5 profesional jasa profesional dan kontrakkan. Kemudian itulah yang menjadi responden dari apa namanya data sumber data yang dipilih di studi ini. Kemudian, nah ini contoh lagi-lagi pengkodingan ya, pengkodingan. Tapi saya pengen kalian itu mulai ngerti oh kualitatif itu seperti itu ya. Yang paling penting di sini adalah kita coba perhatikan kalimat dari responden gitu ya. Kita cermati ya, responden 20. Sometimes after the customer sends money we do not receive any message. Setelah customer pelanggan itu mengirim uang via payment bank, itu tidak menerima notifikasi. Kok notifikasinya nggak ada ya. Terus maka dari itu saya akan membuka aplikasi tersebut dan melihat apakah benar sudah terkirim atau belum ya, deposit itu sudah masuk atau belum. Tapi siapa yang melakukan ini? Saya tuh nggak bisa, I don't know how to use this smartphone properly. Nah, this is big trouble. Ya, ini saya tidak tahu bagaimana menggunakan smartphone ini secara benar, secara baik, dan ini adalah masalah besar. Ketika kita lihat kalimat ini, sebenarnya bisa disimpulkan apa sih? Oh, dalam satu kata yaitu kemudahan dalam menggunakan. Jadi intinya kemudahan dalam menggunakan itu tidak ditemukan oleh responden nomor 20 ini. Karena dia nggak mendapatkan notifikasi udah masuk apa belum gitu kan. Jadi kalau enaknya tuh kalau Shopee itu kan ngasih notifikasi, oh ada notifikasi, ada yang beli gitu, ada yang ini. Pertamanya notifikasi mobile banking, oh ada uang masuk gitu kan.
Dulu belum ada, sekarang sudah mulai ada. Notifikasinya sekarang mulai banyak ya. Notifikasi mobile banking itu sudah banyak. Dulunya nggak ada, sekarang sudah mulai berkembang. Mungkin ya karena baca salah satu ini ya. Karena kalau enggak, ya buat apa bikin payment bank, bikin mobile banking kalau nggak bisa ngasih notifikasi. Oh, sudah terkirim. Oh, sudah transaksi. Nah, ini contoh. Ini kan menarik. Kemudian ada responden. Kita tanya lagi. Nah, ini ya kualitatif bedanya gini, nggak kayak kuantitatif. Ya. Datanya kita bisa analisis secara mendalam dari perkataan ini. Contoh, dia katakan, each time I use the payment bank, ya, PB itu payment bank atau pembayaran via bank, jasanya, I have to spend money. Saya harus membayar uang kan untuk jasa payment bank itu ya. Maka di sini lihat value barrier. Value barrier itu adalah batasan nilai, batasan manfaat. Jadi merasa wah kalau saya nggak terlalu banyak manfaat atau lebih keluar biaya dibandingkan manfaatnya, saya nggak mau. Contoh. Jadi itu adalah salah satu analisis dari pernyataan responden 16 gitu ya. Nah, makanya kemarin Bank Indonesia itu sekarang mulai ada namanya eh, kalau dulu itu setiap transfer antar bank itu 6,5 ya, tapi sekarang ada BI Fast, di mana itu lebih lebih murah 2,5. Atau kalau mau pakai nggak pakai itu katanya flip ya. Contoh karena apa? Penggunaan teknologi bank itu mulai kalau tidak diefisienkan gitu ya, biar bayarnya nggak kecil-kecil seharusnya tuh nggak harus bayar sebanyak 6,5 kata Bank Indonesia itu. Jadi saya pernah di dalam satu seminar atau dalam sebuah ini ada yang menyampaikan dari pihak Bank Indonesia sebenarnya kenapa ada transaksi BIFAS itu. Ya karena di antara itu Bank Indonesia tuh meminta bank-bank itu jangan mematok 6,5 dalam transaksi transfer gitu ya. Karena itu terlalu besar. Tapi bank-bank ya itu ketika sudah punya untung yang banyak mereka nggak mau nurunkan gitu ya. Jadi kemudian terpaksalah kemudian Bank Indonesia yang menginisiasi punya BI Fast itu tadi. Ya, jadi pakai penggunaan jasa BI teknologi lah intinya. Jadi tapi bayarnya 2,5. Nah itu contoh ya. Kemudian satu contoh lagi, misalnya ini juga salah satunya adalah mendesain ruang terbuka ya, inovasi terbuka, model inovasi terbuka di teknologi Taman Teknologi dan Ilmu ya, Taman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi gitu ya. Nah, ini ya gimana kan kita mendesain sebuah inovasi terbuka atau model inovasi terbuka? Maka ya kita belum ada teori sebelumnya gitu ya. Banyak banget. Kira-kira kalian pengen mendesain apa gitu ya? Mendesain, saya sebenarnya lagi ada menarik ya ide tapi belum jadi. Ide pinjaman lunak berbasis syariah bagi mahasiswa. Cuma ya moga-moga kalau ada yang tertarik gitu ya mengembangkan produk ini sebenarnya menjadi produk yang bisa digunakan dan bisa membolong banyak orang. Jadi gini, kalau di Amerika itu suka mereka tuh ada student loan gini, pinjaman khusus mahasiswa. Tapi di Indonesia itu tidak umum gitu. Tetapi sebenarnya mahasiswa itu adalah salah satu orang yang harusnya ditolong gitu ya. Terutama misalnya ke semester akhir dia nggak punya dana dan sebagainya. Padahal udah semester 7, semester 8, tinggal satu semester bayar dia kelar gitu. Atau tinggal skripsi aja dia SSKS-nya bayar kelar. Tapi ada musibah macam-macam. Nah ini bisa ada opsi gitu ya. Produk pinjaman eh, biaya studi mahasiswa berbasis syariah gitu ya, entah untuk BMT atau bank syariah sebenarnya. Tapi belum ada. Makanya menarik itu ya designing student loan ya, student loan yaitu produk pinjaman sebenarnya bukan pinjaman ya kalau di syariah harusnya pembiayaan. Nah, pembiayaan studi mahasiswa ya, pembiayaan studi mahasiswa. Nanti bagaimana desainnya, bagaimana marginnya. Nah, itu butuh ahli-ahli dikumpulkan untuk membuat prosedur tadi. Ya, jadi mahasiswa ketika harus semester berapa, IPK-nya berapa, nanti dikembalikannya pas ketika dapat kerja atau belum, atau bagaimana solusi mengembalikan dana setelah dibiayai studi itu. Sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang putus sekolah karena atau putus semester karena tidak ada dana. Misalnya.
Nah, itu juga nggak ada teorinya, itu nggak ada. Desainin model tertentu itu nggak ada. Makanya itu butuh grounded teori untuk apa namanya mencari tahu. Contoh juga sama ini, exploring citizen satisfaction ya. Nah, ini memang kata-kata sangat explore itu sangat dekat dengan kualitatif karena kita ingin mencoba menjelajah ya, mencoba menggali citizen satisfaction, artinya kepuasan dari para penduduk tentang infrastruktur yang ada di pelabuhan lokal Ternate. Nah, pakai ini ya. Misalnya saya juga sama. Misalnya teman-teman saya nggak tahu ya ini ada yang dari Aceh kayaknya saya belum jarang yang menemukan Aceh ya ataupun Lombok karena Aceh itu dia idealnya sangat banyak sekali yang bisa dikaji di karena mereka menerapkan banyak aspek syariah ya. Nah, itu kira-kira mereka puas nggak sih dengan peraturan-peraturan syariah seperti itu gitu ya. Nah, itu kan butuh dieksplor gitu ya. Apakah misalnya puas dengan kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan bank daerahnya ini menjadi bank syariah seperti yang terjadi di Aceh dan juga Lombok. Itu kan bisa juga digali. Apakah ada teori sebelumnya? Nggak ada. Ya memang kita ingin menggali kepuasan atau apakah mereka merasa puas penduduk Lombok dan penduduk terutama para PNS ya, PNS di apa namanya di Aceh dan Lombok yang mereka itu memang peraturan daerahnya apa namanya menjadikan bank daerah atau bank ininya dia syariah. Nah, itu contoh. Sehingga kalau tujuannya apa ya siapa tahu ada teori bahwasanya mereka ternyata puas-puas saja sih. Nah, kemudian bisa nanti digerakkan kenapa Jawa Tengah enggak, kenapa Jawa Barat enggak, kenapa Jakarta enggak, kenapa Jawa Timur enggak gitu ya. Yang kemudian diplotkan biasanya bank daerahnya sekalian saja berprinsip syariah dibandingkan dengan prinsip konvensional. Itu contoh ya. Oh, banyak kan ide-ide ya. Nah, itulah apa namanya di antara studi-studi ya. Apa namanya dari macam-macam yang lainnya ini sebagai penutup ya saya memang tidak bisa tanya banyak ya nanti takutnya tambah malam kalau di kelas itu memang menghabiskan waktu tapi saya jadi tambah dekat dengan kalian ya ada beberapa yang saya bisa hafal ya tapi memang kalau online ini jadi nggak terlalu hafal kalau wajah malah lebih cepat. Nah ini tadi beberapa artikel yang sudah di share ya kemudian ini tadi apa namanya ada juga yang exploring kemudian ini juga sama ya mengungkap ya uncovering itu berarti mengungkap hubungan antara pendapatan manajemen dengan pendapatan apa namanya loyalty program itu juga menarik ketika kebijakannya itu bahkan baru itu mungkin bahkan nggak ada yang tahu teori apa di baliknya. Ini menarik ini karena perhatikan ya loyalty hotel loyalty program itu artinya supaya apa namanya pengunjung itu loyal gitu ya. Entah misalnya mereka dikasih gratis atau lain sebagainya. Tapi itu ternyata bisa nggak sih membantu peningkatan pendapatan manajemen? Pada dasarnya nggak ada teorinya gitu ya. Apa namanya? Karena memang harus bagaimana mengkaitkannya gitu ya. Nah, itu contoh ya itu contoh makanya customer loyal program-program loyalty ya kan program-program loyalty bukan loyalitas customer tapi program loyalitasnya misalnya jadi perlu digali lebih mendalam lagi secara awal ya dengan grounded apakah kamu dengan ada program loyalty misalnya menginap gratis atau kemudian kamu dapat member sehingga dapat potongan diskon itu ternyata berdampak signifikan dengan pendapatan dari manajemen hotel gitu. Jadi kalau loyalty programnya nggak ada, berarti pendapatannya hilang. Itu hubungannya gimana? Ya nggak tahu. Jadi ini kalau kebijakan-kebijakan baru ya atau bahkan kebijakan yang dipilih perusahaan ataupun lembaga keuangan syariah, kampus, ya bagaimana di balik itu nggak ada lain kecuali grounded theory sebenarnya. Ya. Macam-macam lah, saya mungkin bisa nanya tapi mungkin di kelas ya nggak bisa di sesi online ini karena akan menghabiskan waktu. Kira-kira kebijakan baru apa yang ada di sekeliling kalian? Sehingga kemudian bagaimana ini dampak dari kebijakan ini? Itu grounded lagi ya, gimana memang baru saja dijelaskan gitu ya
Banyak hal yang itu bisa di-grounded-kan ke kereta cepat misalnya. Wah, apalagi kebijakan-kebijakan baru yang bagaimana kita mengungkap dampaknya di awal-awal, maka kita butuh namanya grounded theory. Kita coba bertanya kepada pihak-pihak yang paling berkepentingan atau yang paling tahu dari tujuan penelitian kita, ya. Dan saya kira itu banyak sekali sehingga grounded theory itu sebenarnya harusnya meneguhkan semangat kalian, kreativitas kalian untuk tahu sesuatu. Ya, Pak, saya ini pengen tahu sesuatu, tapi teorinya nggak ada. Ya nggak apa-apa. Ini kan sering terjadinya kadang-kadang pembimbing itu selalu memaksakan teori dulu. Teorinya ada nggak? Nggak ada teori, nggak boleh. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Pak, ini justru karena nggak ada teori penting gitu ya, nggak ada teori sebelumnya. Dan itu semangat kita dalam mengembangkan ilmu gitu. Kalau hanya berpatokan teori-teori sebelumnya, teori harus ada lebih dahulu, maka kita akan lebih lambat dan kita tidak akan tahu. Ya, dan saya bahkan kadang-kadang ada teori konvensional, teori agama gitu ya. Itu kadang-kadang juga tidak selalu selaras gitu ya. Maka kita kalau harus berani meskipun teorinya berbeda, kita coba ada perspektif yang beda yang kita perjuangkan. Ada satu judul ya, apa namanya, sebagai penutup lah ya. Sebagai penutup judul riset waktu itu apa namanya, saya harus misalkan ini, tapi saya senang dengan judul ini ya, walaupun waktu itu di sidang skripsi sebenarnya ada salah satu dosen yang mengkritik teorinya gitu. Waktu itu sebenarnya teorinya bukan teori barat, teori ini, tapi lebih kepada teori dari agama itu sendiri yang meyakinkan kita itu ternyata bisa menumbuhkan bisnis gitu ya. Yang mana sih sebentar ada di ini, lihat baru bisa terbit ya. Tapi alhamdulillah ada jurnal Sinta 2 ya yang mau menerbitkan artikel tersebut. Tapi kita sebenarnya perjalanannya waktu itu cukup. Nah ini ya. Nah ini saya harus cerita sedikit ini. Apa namanya? Oh udah di atas. Oh ya ini Sinta 2. Oh, oke. Nah, ini tuh menarik ya. Waktu itu kita membimbing dan sebagainya. Ini itu kita berangkat dari bahwasanya kata-kata zakat itu artinya tumbuh. Kemudian barang siapa yang berzakat maka hartanya bertambah. Waktu itu kita memilih bagaimana dampak kepatuhan berzakat atau cara berzakat oleh para pemilik bisnis UMKM gitu ya. Atau pebisnis kecil, gimana sih kalau mereka semakin taat dan sebagainya. Ya ada 10 pemilik UMKM dengan basis itu ya tadi ya, lebih kepada teoritikal agama, bukan teoritikal konvensional yang menyatakan loh kan zakat itu uang keluar kok bisa jadi duit lagi, itu caranya gimana? Oh, itu memang ada jelasnya, tapi enggak pada waktu itu kita mencari skripsi menuliskan ini tuh bukan dalam rangka dari mana harus itu didefinisikan ya. Kita cuma ingin membuktikan di data lapangan apakah benar-benar ada dari sekian orang yang dia zakatnya teratur, pengetahuan zakatnya tinggi, ternyata bisnisnya semakin tinggi. Nah, itu menarik ya. Dan jawabannya sih memang agak sedikit ini ya, ada beberapa, tapi ternyata ada banyak dampak ya, dan kebanyakan orang merasakan ya, dari 10 orang tuh hampir 5 lah, hampir 50% ya, 5 orang yang menyatakan bisnis mereka itu tumbuh. Nah, jadi kalau kalian punya bisnis, ingat untuk berzakat gitu. Misalnya harus potong zakat dan lain sebagainya, itu harus diinikan, atau minimal harus banyak sedekahnya dan lain sebagainya lah ya. Tapi itu intinya yang membuat menyemangati orang pebisnis UMKM itu untuk ini. Nah, itu contoh ya. Berarti waktu pas sidang skripsi kita waktu itu ada dosen yang tidak setuju dengan mengkaitkan itu. Zakat, orang berzakat jangan dikaitkan dengan tumbuhnya bisnis, gak nyambung katanya gitu. Nah, tapi di Al-Quran itu secara umum orang berzakat itu ini secara teori kan, tapi secara theoretical finance-nya nggak ada. Jadi nggak apa-apa ini. Tapi itu namanya, itu kita masukkan ke fenomenologi ya. Tapi sebenarnya grounded teori juga bisa karena nggak ada
belum ada kajian yang lebih mendalam tentang itu, mulai mengidentifikasi antara orang-orang yang rutin berzakat, pemilik-pemilik bisnis dan dampaknya kepada kemajuan bisnis mereka. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang hadir di tengah kesibukan dan juga di tengah kegiatan kalian di waktu Idul Adha. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengerjakan isian tugas kehadiran ya pertemuannya di pertemuan ke-11 ini dan absensinya. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya.